Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli syidqi wal wafa. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah ta'ala dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ay bi tarki syukri 'alaiha. Wa qad amara Allah ibadahu bi syukri fi iddati mawadhi'a fi kitabih. Qala Allah ta'ala kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala Allah ta'ala kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam liyattakhid ahadukum lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Wa qala alaihi salam al-iman nisfani nisfu sabrin wa nisfu syukrin ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala. Kita lanjutkan nasihat dari al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan dengan kita membahas nasihat beliau, kita mendapatkan keberkahan beliau dan kita mendapatkan sir dari beliau, amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bakal merubah nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum sampai mereka merubahnya sendiri, yakni bitarki syukri, yaitu dengan meninggalkan syukur atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana minggu kemarin Al-Habib Abdullah mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bakal mencabut nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya terhadap orang-orang yang gemar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya tidak ada satupun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita. Tidak ada alasan sedikit pun bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab seluruh ketentuan-ketentuan yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman itu semuanya baik. Tidak ada satupun takdir-takdir yang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang beriman kecuali hal tersebut baik bagi dirinya. Innallaha la yaqdi lahu qadha, innallaha yaqdi lahu qadhan illa kana khairan lahu kama qala Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menentukan satu ketentuan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menentukan satu takdirnya kecuali hal tersebut baik bagi orang mukmin. Seandainya ditimpa musibah, hakikatnya itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika musibah menimpa terhadap orang-orang yang beriman, tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu cuma dua, kan gitu. Kalau tidak mengangkat derajat, yang keduanya yaitu mengampuni dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh orang tersebut. Makanya Imam Abu Lais As-Samarqandi beliau mengatakan, i'lam annal 'abda la yudriku manzilatal akhyar illa bisabri ala siddah. Ketahuilah, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, seseorang tidak bakal mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala terkecuali setelah ia bersabar atas musibah-musibah yang menimpa kepada dirinya. Jadi hakikatnya kan bagus. Orang yang ketika ditimpa musibah itu menandakan signal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai salah satu hambanya, pasti bakal diberi musibah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi musibah ini Allah berikan kepada hamba yang beriman. Tujuan Allah Subhanahu wa taala tentu sangat bagus, sangat mulia. Kalau tidak mengangkat derajat, mengampuni dosa-dosa orang tersebut, namun dengan syarat apabila ia sabar. Makanya kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kita diperintahkan untuk bersabar atas musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang beriman, kepada kita, pokoknya seluruh hamba-hamba yang beriman. Kemarin dikatakan ada sabar, ada syukur, dan ada ridho. Apa perbedaan sabar, ridho, dan syukur? Sabar ini memang dia berusaha untuk menguatkan diri. Jadi masih ada gejolak dalam hatinya, berusaha untuk sabar, menahan semaksimal mungkin bagaimana caranya agar sabar. Nah, ini derajat yang pertama. Kita di makom ini sudah luar biasa. Ketika ada musibah, kita sadar, kita berusaha untuk sabar, menahan bagaimana caranya sabar, menerima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ridho. Ridho ini lapang. Ketika musibah menimpa kepada seorang beriman, kemudian dia ridho, lapang dada. Lapang ya, memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, kita harus menerima dengan lapang. Nah, ini tingkatan yang kedua di atas tingkatan sabar. Sedangkan tingkatan yang sangat tinggi yaitu syukur. Jadi musibah menimpa kepada orang beriman, dia alhamdulillah. Rumahnya kebakaran, alhamdulillah. Kira-kira bisa nggak gitu? Ini makom yang tertinggi. Jatuh dari pohon, alhamdulillah. Nggak jadi panen, alhamdulillah. Ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab tidak ada satupun musibah di balik musibah yang Allah tentukan kepada seseorang yang beriman, terkecuali di situ ada hikmahnya. Namun apabila kita mau bersabar, makanya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, para orang-orang soleh, mereka tidak pernah lepas dari musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu agar derajat mereka makin ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sadar, orang yang sudah mencapai makom muwahhidin, orang yang betul-betul ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan baginya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Makanya kata Nabi, awwalu man yudda ilal jannah alhammaduna. Pertama kali orang yang bakal diseru oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga Allah Subhanahu wa taala yaitu alhammaduna, selalu bersyukur. Alladzi yahmadullah ala sar' wa dharra, yang mana mereka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan kesempitan. Kalau dalam keadaan lapang kita bersyukur, mudah sekali. Dapat uang 1 M, mudah sekali bersyukur, alhamdulillah, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kehilangan uang 1 M, wah ini berat ini. Mengucapkan alhamdulillah susah. Angel, ya, angel. Untuk bersabar pun angel, luar biasa. Nah, makanya paling enggak kita berusaha untuk sadar dan selalu ingat apapun yang menimpa kita, paling enggak kita sabar. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun ketentuan yang Allah tentukan kepada hamba-hamba yang beriman kecuali hal tersebut baik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, anishkurli wali walidaik. Hendaklah engkau berterima kasih kepadaku dan hendaklah engkau berterima kasih terhadap kedua orang tua. Ayat ini
ada dua perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kerjakan. Yang pertama, kita wajib berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Dan seluruhnya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa terhadap diri kita, hakikatnya semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam kesempitan, hakikatnya nikmat. Kenapa? Kalau enggak mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berterima kasih kepada Allah, kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk berterima kasih terhadap kedua orang tua kita, sebab kedua orang tua kita merupakan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kita di atas muka bumi ini. Nabi mengatakan, hendaklah kalian selalu berusaha lisannya selalu zakiron, selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lisan kita selalu menyebut nama Allah, ingat nama Allah Subhanahu wa taala, maka akan tertancap dalam hati kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala seseorang ini ditimpa musibah, maka sudah ada benteng yang kokoh. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa zakiron, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qalban syakiron, dan hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang apabila oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan dua ini, pertama lisan zakiron, lisan yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini enggak ada lagi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, kekuatan, hingga kita menjadi orang-orang yang dikatakan Nabi Muhammad, lisan yang selalu berzikir dan hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.